Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Azhari, NIM 6213111077, kelas PJKR 1E. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkembangan peserta didik. 1. Perkembangan peserta didik. Secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya. Namun, dalam istilah merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Lalu, peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang, yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Nah, jadi perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya. A. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, pertambahan tinggi dan berat badan, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan secara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik. Bagi anak-anak usia sekolah dasar, berkembang fisik merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari, termasuk perilaku dalam belajar. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. 1. Faktor keturunan. 2. Faktor lingkungan. 3. Pengaruh gizi. 4. Gangguan emosional. 5. Jenis kelamin. 6. Status sosial ekonomi. 7. Kesehatan. 8. Aktivitas fisik. 9. Pengaruh bentuk tubuh. C. Perubahan fisik yang terjadi. 1. Lingkar kepala. 2. Tinggi badan. 3. Berat badan. 4. Pada masa ini, wajah-wajah sudah semakin terlihat indah dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi yang melebar, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, serta kaki dan tangan mulai membesar. 5. Pada usia awal pubertas, biasanya gigi anak telah mempunyai 22 gigi tetap, dan keempat gigi lainnya akan tumbuh ketika usia dewasa. 6. Umumnya anak mengalami pubertas di usia 10-14 untuk perempuan dan 12-16 untuk laki-laki. Ketika ini terjadi, maka akan terjadi perubahan di area pinggul dan payudara bagi perempuan, serta membesarnya penis dan testis pada pria, dan bertambahnya rambut-rambut di area tubuh seperti ketiak, kemaluan, kaki, serta tangan pada keduanya. Namun, pubertas pada pria sangat jarang terjadi di usia 12 tahun. Sedangkan beberapa perempuan banyak yang mengalami pubertas saat masih menduduki kursi sekolah dasar. D. Perkembangan emosi. Pola emosi anak. Pola dalam emosinya dan pada fase akhir kanak-kanak hampir sama dengan masa awal kanak-kanak, yaitu amarah, takut, iri hati, gembira, cemburu, ingin tahu, sedih, dan kasih sayang. Dan kesamaan pola mereka lebih menuju dalam dua hal. Pertama adalah situasi yang membangkitkan emosi tersebut. Kedua adalah ekspresi atau ungkapan dari emosi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi fisik. 1. Lingkungan. Faktor lingkungan dalam proses belajar berpengaruh besar untuk perkembangan emosi, terutama lingkungan yang berada paling dekat dengan anak, khususnya ibu atau pengasuh anak. 2. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang konduktif bagi sosial anak. 3. Kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial. Memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional.
4. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.